Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter optimis Romelu Lukaku bakal pulih sepenuhnya dari cedera saat pertandingan melawan Barcelona pada laga lanjutan fase grup Liga Champions 2022-2023. Big match antara pasukan Blaugrana kontra Nerazzurri di leg kedua pada matchday keempat grup C Liga Champions dijadwalkan pada Kamis 13 Oktober 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Romelu Lukaku telah lama absen membela Nerazzurri karena di backup cedera otot. Lukaku telah melewatkan 9 laga, yaitu melawan Cremonese, AC Milan, Bayern Munchen, Torino, Victoria Pleasant, Udinese, AS Roma, Barcelona, dan Sassuolo. Namun sekarang seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, tim medis Inter Milan yakin jika Lukaku akan segera kembali merumput untuk laga melawan Barcelona di Nou Camp. Penyerang asal Belgia itu masih harus berhati-hati dengan kondisi fisiknya hingga semuanya benar-benar membaik. Pulihnya Lukaku tentunya sangat penting bagi tim besutan Simone Inzaghi dan akan memberi tim dorongan yang signifikan di lini serangan. Mantan bek Inter Marco Andreoli memuji performa kuat Henry Mkhitaryan dalam kemenangan krusial Nerazzurri atas Sassuolo dengan skor 2-1 di Mapei Stadium. Pada laga ini Mkhitaryan akhirnya berhasil menciptakan assist pertama bagi Inter Milan. Dia pun menjawab keraguan para fans Nerazzurri yang tidak yakin dengan kemampuannya sejak bergabung dari AS Roma. Masuk dari bangku cadangan menggantikan Aslani pada awal babak kedua, Mkhitaryan tampil sangat mengesankan. Dia bahkan ikut menyumbang assist untuk gol kedua Inter yang dicetak oleh Edin Dzeko pada menit ke-75. Performa dan kontribusinya tersebut membantu tim besutan Simone Inzaghi meraih kemenangan atas tim tuan rumah, sebuah kemenangan yang mampu membangkitkan moral Inter. Dalam sebuah wawancara dengan Inter TV setelah pertandingan, Andreoli memuji pergantian pemain di babak kedua, salah satunya dengan memasukkan Mkhitaryan. Pergantian itu memberi dorongan bagi tim, dan Mkhitaryan tampil luar biasa, termasuk asisnya untuk gol Dzeko, kata Andreoli. Yang terpenting adalah hasilnya dan menciptakan kesinambungan setelah penampilan hari Selasa. Kiper legendaris Inter Walter Zenga mendukung keputusan pelatih Simone Inzaghi memainkan kiper Andre Onana sebagai starter di bawah Mister Gawang dalam kemenangan 2-1 Nerazzurri atas Sassuolo. Onana akhirnya melakoni laga debutnya di Serie A melawan Sassuolo. Sebagaimana yang sudah diketahui, penjaga gawang asal Kamerun itu telah tampil sebagai starter di semua laga Inter di ajang Liga Champions sejauh musim ini. Dia tampil brilian saat melawan Bayern Munchen, Victoria Pleasant, dan Barcelona. Dengan ditunjuknya ia menjadi starter saat melawan Sassuolo, maka itu merupakan indikasi kalau Inzaghi sudah sangat mempercayakan posisi kiper utama timnya kepada Onana. Zenga pun merasa bahwa Inzaghi membuat keputusan yang sangat tepat untuk memainkan Onana yang sedang dalam performa mengesankan. Ini adalah pilihan yang menentukan dan sesuatu yang ingin saya lihat. Seorang pelatih harus selalu memutuskan untuk kebaikan tim. Ujar Zenga tentang keputusan Inzaghi lebih memilih memainkan Onana ketimbang Handanovic, seperti dilansir FC Inter News. Striker Inter Edin Dzeko mengakui bahwa Samir Handanovic merupakan sosok yang sangat berpengaruh di ruang ganti Nerazzurri. Handanovic memang tidak tampil saat Inter bertandang ke markas Sassuolo di laga pekan ke-9 pada Sabtu kemarin. Namun pidatonya di ruang ganti sebelum pertandingan telah membangkitkan motivasi para pemain. Handanovic akan tetap menjadi kapten Inter selama ia masih berada di klub, bahkan jika ia tak lagi menyandang kiper nomor 1 Nerazzurri.
Handanovic dilaporkan sangat vokal sebelum pertandingan demi membangunkan semangat juang anggota skuad melalui pidatonya. Dia juga memberi wejangan khusus buat Andre Onana menjelang laga. Samir adalah sosok yang penting bagi kami dan juga orang penting di ruang ganti. Ketika dia berbicara, kami semua diam dan mendengarkannya, ujar Dzeko. Corriere dello Sport melaporkan bahwa beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pelatih Simone Inzaghi tampaknya telah memecahkan beberapa masalah yang dialami tim awal musim ini. Inzaghi tampaknya berjuang untuk membuat pilihan yang menentukan selama beberapa minggu pertama musim ini, dan ketika pelatih membuat keputusan tentang susunan pemain, pergantian pemain, atau taktiknya seringkali tidak berhasil. Namun keyakinan yang ia tunjukkan pada Federico Di Marco sebagai bek sayap dua arah di sebelah kiri tampaknya menjadi salah satu kunci utama untuk mendapatkan penampilan yang konsisten dari timnya. Selain itu, pelatih telah menunjukkan kenyamanan yang lebih besar dalam mengatur pertahanan yang lebih dalam dan berhasil menyulitkan lawan saat serangan balik dalam beberapa pertandingan terakhir yang dimenangkan Inter. Nerazzurri memang tidak menguasai ball possession dengan dominan dalam kemenangan melawan Sassuolo dan Barcelona, tetapi mereka tetap terlihat solid dan mampu memanfaatkan peluang yang muncul. Sementara itu, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gaya permainan Inter saat ini yang lebih mengandalkan serangan balik menjadi tanda bagaimana mereka ingin bermain ketika Romelu Lukaku kembali dari cedera. Skema yang mirip digunakan Antonio Conte saat menukangi Inter 2 tahun lalu, membuat Lukaku menjadi poros serangan Inter dan menjadikan Inter sebagai tim produktif di Serie A. Memang ini bukan pendekatan yang sepenuhnya efektif di mana Lautaro Martinez dan Edin Dzeko memimpin lini depan, tetapi Lukaku adalah tipe striker yang jauh berbeda dari keduanya. Lukaku adalah tipe pemain yang mampu memanfaatkan proses serangan balik dengan sangat baik dibandingkan Dzeko maupun Lautaro. Telah jelas sepertinya Inter tengah bersiap untuk menjalani musim dengan kembalinya Lukaku ke dalam tim. Striker Inter Lautaro Martinez memperpanjang rekor tanpa golnya menjadi 8 pertandingan. Alinterista menyoroti fakta bahwa pemain Argentina itu menerima rating yang kurang baik dari beberapa media Italia dalam pertandingan melawan Sassuolo kemarin. Martinez mengawali musimnya dengan awal yang baik, mencetak gol berturut-turut melawan semua Spezia, Lazio, dan Cremonese dalam 4 pertandingan pertama Nerazzurri musim ini. Namun sejak golnya melawan Cremonese sudah 8 pertandingan tanpa gol bagi pemain berusia 25 tahun itu. Selain itu, bukan hanya kurangnya gol yang dikritik Martinez saat melawan Sassuolo, tapi sang striker juga hanya terbatas dalam efektivitas permainannya secara keseluruhan. Baik Gazzetta dello Sport maupun Tuttosport memberi Martinez nilai 5 dari 10 untuk penampilannya. Sementara Alinterista dan Tutto Mercato Web memberikan nilai 5,5 dari 10. Corriere dello Sport merasa bahwa penampilan pemain Argentina itu layak mendapatkan 6 dari 10, nilai tertinggi yang bisa diberikan oleh media-media besar Italia.